Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa lalu, di sebuah kota yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, diadakanlah sebuah sayembara yang mengundang orang-orang dari seluruh penjuru negeri untuk menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdasan mereka. Sayembara tersebut bertujuan untuk menemukan penasihat baru bagi raja. Abu Nawas, yang dikenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, mendengar kabar tentang sayembara itu dan memutuskan untuk ikut serta. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya, Abu Nawas yakin bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk memenangkan sayembara tersebut. Ketika hari sayembara tiba, para peserta berkumpul di istana. Raja menyampaikan bahwa tantangan mereka adalah untuk menyelesaikan 3 ujian yang sulit yang akan menguji kecerdasan, kebijaksanaan, dan keberanian mereka. Ujian pertama adalah teka-teki yang rumit yang harus dipecahkan. Abu Nawas dengan cepat menemukan solusinya dengan menggunakan akal dan kecerdasannya yang tajam. Ujian kedua adalah menemukan jalan keluar dari labirin yang rumit. Abu Nawas, meskipun awalnya tersesat, akhirnya menemukan jalan keluar dengan mengandalkan intuisinya yang kuat. Ujian terakhir adalah menghadapi seekor harimau ganas. Banyak peserta menyerah di hadapan keberanian binatang buas itu, namun Abu Nawas mengambil pendekatan yang berbeda. Dengan kebijaksanaannya, dia menenangkan harimau itu dengan cerita yang lucu dan akhirnya berhasil melewati ujian itu tanpa cedera. Setelah semua ujian selesai, Abu Nawas diumumkan sebagai pemenang sayembara. Raja yang terkesan dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, memilih Abu Nawas sebagai penasihatnya yang baru. Dengan kemenangannya, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdasan, kebijaksanaan, dan keberanian bisa menjadi senjata yang lebih ampuh daripada kekuatan fisik semata. Di tengah keindahan istana yang megah, di sebuah kerajaan yang jauh di masa lampau, hiduplah Abu Nawas, seorang yang cerdas namun seringkali memainkan kejenakaan. Raja kerajaan itu, yang bijaksana namun terkadang agak terlalu serius, seringkali menjadi sasaran ulah Abu Nawas. Suatu hari, raja memutuskan untuk mengadakan sebuah pesta besar untuk merayakan kemenangan besar kerajaan itu dalam sebuah pertempuran penting. Abu Nawas, yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, memutuskan untuk membuat kejutan untuk raja. Dia merencanakan sebuah pertunjukan yang tak terlupakan. Pada malam pesta, ketika semua tamu yang terhormat telah berkumpul di aula istana, Abu Nawas melangkah ke tengah-tengah dengan sebuah topi besar yang menutupi seluruh wajahnya. Dalam diam, dia mulai berjalan di sekitar ruangan, membuat semua orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukannya. Kemudian, tiba-tiba, dia mulai menyanyi dengan suara yang merdu, menggambarkan kebesaran raja dan kejayaan kerajaan itu. Semua tamu terpesona dengan suara yang indah itu, tapi ketika Abu Nawas melempar topi itu, bukannya wajahnya yang terungkap, malah sebuah kantong anggur besar yang terikat dengan kuat di atas kepalanya. Tamu-tamu pun pecah tertawa melihat kejenakaan Abu Nawas, tetapi raja merasa malu dan marah. Namun, Abu Nawas dengan cepat berkata, "Wahai raja yang mulia, ini adalah simbol dari kebijaksanaanmu. Sebagaimana anggur yang dimurnikan oleh waktu, begitulah kebijaksanaanmu telah menyatukan kerajaan ini." Kata-kata Abu Nawas membuat raja tersenyum, menyadari bahwa kejenakaan itu sebenarnya adalah sebuah pujian tersembunyi. Dia memutuskan untuk tidak marah, dan malah bergabung dalam tawa bersama tamu-tamu lainnya. Dari saat itu, raja tidak hanya menghargai Abu Nawas karena kecerdasannya, tetapi juga karena kejenakaannya yang bisa membuat suasana menjadi lebih ceria. Abu Nawas, dengan caranya yang unik. Pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi sebuah kerajaan yang terkenal dengan kekayaan dan kemegahannya. Ketika dia tiba, dia disambut dengan hangat oleh raja dan diundang untuk tinggal di istana selama beberapa hari. Selama menginap di istana, Abu Nawas menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa dalam memecahkan berbagai masalah dan menghibur para tamu istana dengan lelucon dan cerita-ceritanya yang lucu.
Raja dan para menterinya sangat terkesan dengan kepandaian Abu Nawas dan memutuskan untuk memberinya hadiah besar sebagai penghargaan atas kontribusinya. Namun, tidak semua orang senang dengan kedatangan Abu Nawas. Ada seorang penasihat jahat yang iri dengan popularitasnya dan merencanakan untuk menjatuhkannya. Dia mengatur suatu perangkap untuk membuat Abu Nawas terlihat bodoh di depan raja. Dalam suatu perjamuan besar, penasihat jahat menyiapkan sebuah teka-teki yang sangat sulit dan menantang Abu Nawas untuk menjawabnya. Namun, dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil menjawab teka-teki tersebut dengan cerdik dan mengejutkan semua orang di ruangan. Raja sangat terkesan dengan kepandaian Abu Nawas dan menawarkan padanya posisi sebagai penasihat kehormatan di istana. Abu Nawas menerima tawaran itu dengan rendah hati dan berjanji untuk selalu setia kepada raja dan kerajaannya. Dari hari itu, Abu Nawas tinggal di istana sebagai penasihat yang bijaksana dan dicintai oleh semua orang. Dia menggunakan kecerdasannya untuk membantu raja mengatasi berbagai masalah dan menjaga kedamaian dan kemakmuran di kerajaan itu. Dan setiap kali dia menceritakan kisah pengalamannya di kerajaan itu, orang-orang akan terpesona oleh kebijaksanaan dan kecerdikan Abu Nawas. Suatu pagi di istana Baghdad, raja dan para menterinya berkumpul untuk menghibur diri dengan teka-teki. Mereka ingin menguji kecerdasan satu sama lain, dan tentu saja, Abu Nawas tidak mau ketinggalan. Raja pun menantang Abu Nawas untuk memberikan teka-teki yang sulit. Abu Nawas tersenyum licik, lalu berkata, "Baiklah, saya punya teka-teki yang sulit, sang raja. Ini tentang sesuatu yang kita semua miliki, tapi tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, dan tidak bisa kita rasakan." Apakah itu? Para menteri dan raja berpikir keras, mencoba memecahkan teka-teki tersebut. Mereka mengemukakan berbagai tebakan, tapi semuanya salah. Namun, Abu Nawas hanya duduk tenang, menunggu dengan senyum misterius di wajahnya. Kemudian, setelah beberapa lama berpikir, seorang menteri yang bijak berkata, "Ah, saya tahu. Itu adalah udara." Abu Nawas tertawa puas, "Benar sekali. Tapi ada satu lagi teka-teki yang ingin saya berikan. Tentang sesuatu yang bisa membeli segalanya, tapi tidak bisa dibeli dengan uang." Apakah itu? Raja dan para menteri menjadi semakin penasaran. Mereka mulai merenung, mencoba mencari jawaban yang tepat. Beberapa menteri memberikan tebakan, namun semuanya tidak sesuai. Abu Nawas hanya duduk dengan santai, menikmati momen ini. Akhirnya, setelah berpikir panjang, seorang menteri yang bijak berkata, "Kebahagiaan. Karena kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang." Abu Nawas mengangguk, "Anda benar sekali lagi. Kebahagiaan adalah jawabannya." Mereka menghargai kehadirannya dan kejeniusannya dalam merumuskan teka-teki yang membingungkan namun mengasyikkan. Di sebuah kota di zaman dahulu, Abu Nawas, tokoh cerdas dan kocak yang sering menjadi sorotan, merencanakan sesuatu yang tak biasa. Ketika berjalan-jalan di pasar, dia melihat piala besar yang diperebutkan dalam sebuah kontes kecerdasan. Abu Nawas langsung terpikat, dan pikirannya mulai berputar untuk mencari cara bagaimana dia bisa mendapatkan piala itu. Dengan tipu daya dan kelihayan yang menjadi ciri khasnya, Abu Nawas mulai merancang sebuah rencana. Dia menyusun strategi yang cerdik untuk memenangkan kontes tersebut. Pertama-tama, dia memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya dengan menyamar sebagai seorang pelayan. Ketika hari kontes tiba, Abu Nawas datang ke tempat acara dengan pakaian yang sederhana dan wajah yang ditutupi oleh kain. Dia memperhatikan lawan-lawannya yang serius dan bersemangat. Tanpa diduga, Abu Nawas meluncurkan serangkaian pertanyaan yang sulit kepada peserta lain. Pertanyaan-pertanyaan itu begitu rumit sehingga membuat peserta lain terjebak dalam kebuntuan pikiran. Abu Nawas, dengan kecerdasannya yang luar biasa, menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan tepat. Dia menggunakan pengetahuannya yang luas dan kemampuan logisnya yang tajam untuk menyingkirkan pesaing-pesaingnya satu persatu.
Tak lama kemudian, Abu Nawas tersisa sendirian di atas panggung. Ternyata, piala besar itu bukan hanya tentang pengetahuan, tapi juga tentang kecerdasan dan kecerdikan dalam menjawab tantangan. Dengan trik dan kecerdasannya, Abu Nawas mampu menaklukkan setiap rintangan dengan kepercayaan diri dan candaan yang membuat semua orang terkesan. Akhirnya, ketika piala besar itu diserahkan padanya, Abu Nawas pun tersenyum penuh kemenangan. Dia berhasil memenangkan tidak hanya piala, tetapi juga rasa hormat dan kagum dari semua orang yang menyaksikan kecerdasannya yang luar biasa. Dan dengan itu, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdasan dan kecerdikan bisa mengalahkan segalanya, bahkan dalam pertandingan yang paling sulit sekalipun. Di sebuah kota tua yang berjuluk Kota Seribu Cerita, Abu Nawas adalah seorang tokoh yang selalu menjadi sorotan. Humor khasnya membuatnya menjadi tokoh yang disegani namun juga dicintai oleh penduduk kota. Suatu hari, Kota Seribu Cerita diguncang oleh kabar bahwa raja mereka akan mengadakan pesta besar untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Semua orang sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk pesta tersebut, dan tentu saja Abu Nawas tidak ketinggalan. Namun, Abu Nawas memiliki kebiasaan unik. Ia seringkali begadang semalaman penuh memikirkan ide-ide baru. Ketika pesta ulang tahun raja semakin dekat, Abu Nawas merasa semakin tertekan karena ide-idenya tak kunjung datang. Pada malam sebelum pesta, Abu Nawas duduk di meja kerjanya, memejamkan mata sejenak. Tetapi, kelelahan akhirnya mengalahkannya, dan ia pun terlelap di atas meja. Saat itulah, mimpinya membawanya ke alam bawah sadar yang penuh dengan keajaiban. Di dalam mimpinya, Abu Nawas bertemu dengan tokoh-tokoh legendaris dari masa lalu, seperti Raja Solomon dan Khidir. Mereka memberinya inspirasi dan petunjuk tentang bagaimana cara menyelamatkan pesta ulang tahun raja. Abu Nawas terbangun pada pagi hari dengan semangat yang baru. Ide-ide segar telah mengalir deras ke dalam pikirannya, dan ia segera mulai mewujudkannya menjadi kenyataan. Dengan bantuan dari teman-temannya, pesta ulang tahun raja berjalan dengan sempurna, dan semua orang merasa senang dan terhibur. Setelah pesta selesai, raja mengundang Abu Nawas ke istananya dan memberinya penghargaan atas kontribusinya yang luar biasa. Abu Nawas tersenyum puas, mengetahui bahwa meskipun kadang-kadang kelelahan dapat mengalahkannya, namun imajinasi dan kecerdasannya tidak pernah padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.